Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Adi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai finding and solving customers problem. Sebelumnya perkenalkan, saya Fania Putri dan juga rekan saya Mas Fadil, Mbak Meta, dan Mas Indra juga Mas Ihsanul yang akan membahas materi pada hari ini. Nah, table of contents dari materi pada hari ini itu ada 5, yaitu pertama ada setting, kedua ada the overall system of internal concept generation, yang ketiga ada gathering the problems, yang keempat ada solving the problems, dan yang terakhir ada concept generation techniques in action. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu setting. Nah, di chapter 5 ini itu dikhususkan untuk membahas mengenai sistem penghasil konsep yang paling produktif untuk pendekatan berbagai masalah dan juga untuk menemukan dan memecahkan masalah pelanggan. Nah, tampaknya itu terlihat jelas dan mudah, tapi sebenarnya tidak sebegitu sederhana itu. Nah, contohnya itu adalah perusahaan mainan. Nah, perusahaan mainan ini dia itu menyadari bahwa seseorang itu tidak hanya bertanya kepada anak kecil tentang masalah apa yang mereka alami dengan mainannya, tapi juga memperhatikan cara mereka bermain di sebuah ruangan dengan berbagai mainan dan juga mengamati apa yang tampaknya hilang. Contohnya, para anak kecil itu menggunakan kotak yang ada di sekitarnya untuk dijadikan seperti garasi pada mobilnya. Dan selanjutnya itu yang kedua, itu ada the overall system of internal concept generation. Nah, step situasi ide itu berbeda dan bervariasi itu menurut urgensinya masing-masing, keterampilan perusahaan dan juga pelanggan, produk dan sumber daya yang tersedia. Nah, tetapi satu pendekatan umum yaitu mengenai ide berbasis masalah bekerja paling baik dan dapat dimodifikasi agar sesuai dengan hampir dari step situasi. Nah, di sini ada cara-cara dan alurnya tersebutnya. Alur dasarnya itu adalah dari menganalisa situasi, itu dari perusahaannya, dari pelanggannya, dari reseller, dan kemudian menggunakan berbagai teknik identifikasi masalah, yaitu penyaringan masalah yang dihasilkan dan melakukan pengembangan pernyataan konsep yang kemudian akan masuk ke tahap evaluasi. Nah, seluruh sistem ini itu didasarkan pada keterlibatan erat dengan pihak-pihak yang memiliki informasi untuk membantu, terutama seperti stakeholder. Yaitu mencakup pengguna akhir tentu saja, tapi juga penasehat dan konsultan, dan juga melakukan pengumpulan masalah, dan setelah itu dilakukan screening masalah tersebut untuk menemukan masalah. Dan setelah itu melakukan upaya penyelamatan dari masalah tersebut. Contohnya itu melalui produk team members dan juga kreativitas teknik seperti brainstorming, dan setelah itu memilih solusi yang dapat diterima dan melakukan preparation mengenai konsep yang selanjutnya akan digunakan. Kita akan memulai dengan gathering problem. Gathering problem yang pertama bisa kita lakukan yaitu kita mengambil dari internal record. Masalah umum yang paling sering terjadi pada kebutuhan ataupun problem sering datang dari organisasi, rutinitas organisasi dalam melakukan kontak kepada customer dan kepada yang lain di dalam marketplace. Contohnya, laporan ke penjualan baik mingguan ataupun harian. Temuan yang bisa didapat dari technical service department mengenai pelanggan dan juga tips dari resellers. Berkas-berkas penjualan itu sering dibumbui
oleh customer ataupun reseller mengenai saran dan kritik. Garansi file atau berkas-berkas garansi juga bisa menunjukkan di mana problem itu berada. Untuk tambahan, kontak yang rutin, perusahaan dapat menyiapkan formal atau penelitian marketing secara resmi untuk mengumpulkan informasi dari kepuasan customer. Studi ini sangat berguna untuk mengumpulkan berkas-berkas atau dilakukan oleh grup dalam secara total dalam quality management. Komplain atau keluhan berkas-berkas ini juga bisa menentukan psychological projective, teknik psychological projective, dan pendekatan user complaint atau keluhan pelanggan di dalam toll free, telepon bebas pulsa, ataupun juga dari website. Ini dapat meredakan kritik dan juga dapat mengarahkan kita untuk membuat sebuah produk. Yang berikutnya, kita bisa mendapatkan direct input dari technical dan marketing department. Bagaimana memahami end user dan stakeholder yang lain di dalam pikiran marketing ataupun orang technical people, ataupun technical people. Sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu dengan customer dan juga end user. Mungkin the real problem yang muncul yang kita dapatkan dari orang-orang di dalam atau in-house people itu adalah suggestion atau saran yang muncul dari persepsi seseorang muncul dari customer itu adalah muncul dari persepsi seseorang. Ada juga solusi biasa yang diberikan pada setiap saran. Padahal faktanya kita harus menanyakan kepada pelanggan tentang produk ini dan mengapa mereka bertanya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait problem analysis dan juga skenario analysis. Jadi yang pertama problem analysis, yang mana seringkali kita mendengar ya bahwa produk atau layanan yang baik itu dan bisa menguntungkan adalah produk yang dikembangkan dari permasalahan orang lain yang gagal disadari oleh orang kebanyakan dan diremehkan. Nah, problem analysis ini digunakan untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, namun juga mengumpulkan data terkait permasalahan yang ada. Dan juga ada proses prioritisasi nantinya. Nah, ada perbedaan dari mempertanyakan apa yang Anda inginkan dan apa yang menjadi permasalahan Anda saat ini. Maka biasanya user atau responden akan memberikan jawaban yang berbeda gitu. Data yang akan didapatkan juga berbeda gitu berdasarkan dari pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Biasanya pertanyaan terkait apa yang Anda inginkan atau wants biasanya akan berujung pada produk yang udah existing atau yang sudah ada, sedangkan pertanyaan terkait apa yang menjadi permasalahan Anda itulah yang akan membuahkan jawaban-jawaban yang lebih dalam gitu dan bisa kita jadikan insight untuk lebih jauh kita gali gitu untuk permasalahan tersebut. Sebagai contoh, apabila kita menanyakan akan apa yang diinginkan oleh dari sebuah shampoo gitu, maka jawabannya pasti kurang lebih sama seperti dari efek shampoo yang sudah ada pada umumnya gitu, misalnya rambutnya lebih sehat, kuat, anti ketombe dan lain sebagainya. Namun apabila kita menanyakan apakah permasalahan Anda terkait rambut Anda, maka akan banyak gitu hal-hal baru yang mungkin muncul yang sebelumnya tidak kita pikirkan yang merupakan permasalahan dari responden terkait rambut mereka. Nah, ini ada beberapa contoh dari buku juga yang saya ambil. Seperti yang bisa dilihat di slide, itu ada produknya Dyson dan juga ada IBM gitu. Jadi ini ada dua contoh kasus yang mana saya akan ceritakan sedikit terkait IBM. Jadi IBM pada saat itu sedang kesulitan karena mereka tidak bisa menembus pasar PC atau personal computer, terutama untuk yang segmen rumahan gitu. Jadi mereka mendapatkan data bahwa mereka ini tidak menjadi brand untuk PC yang dipilih atau yang diutamakan gitu pada segmen tersebut gitu. Maka mereka melakukan riset yang mana mereka menemukan bahwa
bagi para pengguna PC gitu, space atau ruangan itu merupakan hal yang penting gitu, merupakan komoditas bagi mereka gitu, sehingga IBM menerjemahkan permasalahan ini menjadi sebuah produk, yakni Aptiva S gitu, yang memiliki desain yang ramping pada zamannya ya. Kemudian beberapa fitur-fitur juga mengakomodasi untuk space yang lebih kecil gitu. Hasilnya adalah penjualan dari Aptiva S sangat baik gitu pada zamannya. Lalu contoh lain adalah produk Dyson. Ini Dyson adalah produk yang brand yang mengeluarkan produk-produk seperti penyedot debu, kemudian ada juga fan, kemudian hair dryer gitu. Nah, mereka menciptakan dual cycling backless vacuum cleaner gitu. Nah, mereka berangkat dari permasalahan klasik dari penyedot debu konvensional gitu, yang antara lain contohnya seperti kipasnya yang berputar gitu sehingga menghambat aliran udara, kemudian susah untuk dibersihkan. Adanya grill juga yang mengundang anak-anak gitu untuk memasukkan jari mereka. Nah, mereka akhirnya berinovasi dan menciptakan yang namanya plateless technology gitu, yang pada akhirnya sampai sekarang diadopsi juga untuk produk-produk mereka selain yang vacuum cleaner. Nah, dari contoh di atas dapat digarisbawahi bahwa keputusan untuk melakukan hal-hal baru di luar yang biasanya atau mungkin ranahnya eksploratif itu biasanya diambil oleh si senior management. Ya, selanjutnya adalah yakni prosedur-prosedur yang dilakukan untuk melakukan problem analisis gitu. Jadi yang biasanya digunakan untuk problem analisis adalah reverse brainstorming, yang mana dilakukan dengan 4 step atau 4 tahapan. Yang pertama adalah menentukan produk atau aktivitas yang ingin dieksplorasi, kemudian identifikasi kelompok yang ingin menjadi responden, yang mana diutamakan dari heavy users gitu, dari kategori yang ingin dieksplorasi. Lalu selanjutnya dilakukan penggalian data dari partisipan mengenai permasalahan yang mereka rasakan gitu terkait produk yang sedang dibahas gitu. Nah, dengan melakukan ini harapannya nanti perusahaan akan mendapatkan inventory of problems, maaf, yang dapat dijadikan pijakan dalam berinovasi. Nah, yang terakhir perusahaan perlu membuat skala prioritas gitu akan problem-problem tadi dari inventory of problems, dilakukan pembobotan gitu dan penentuan skala prioritas untuk problem yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Ya, ada banyak ya metodologi yang bisa digunakan untuk teknik ini, mulai dari penggunaan experts dan published sources. Lalu ada pula teknik-teknik yang mengutamakan stakeholder gitu atau users gitu. Yang pertama bisa melakukan role playing, interview, FGD maupun observation. Ini adalah salah satu contoh lainnya dari Heinz. Heinz menggunakan problem analisis untuk menyelesaikan satu permasalahan di mana mereka menemukan bahwa konsumen mereka yang cukup signifikan itu adalah dari pasar dari pengguna anak-anak gitu. Nah, mereka berusaha untuk menciptakan produk kecap atau produk tomato kecap atau saus ya yang lebih ramah anak-anak gitu. Jadi mereka selain membuat packaging produknya lebih ramah untuk digenggam anak-anak, kemudian mereka membuat ujungnya itu lebih kecil gitu agar anak-anak bisa menggambar. Ternyata setelah mereka melakukan riset gitu, mereka menemukan bahwa anak-anak itu menginginkan warna gitu, karena kalau misalnya bisa digambar tapi warnanya hanya satu, itu akan membatasi sekali gitu bagi si konsumen anak-anak ini untuk berkreasi. Maka akhirnya Heinz mengeluarkan produk berupa Easy Squirt yang pada akhirnya ada 3 warna, yakni ada warna merah konvensional, lalu ada warna hijau dan juga warna ungu. Ya, selanjutnya adalah teknik yang kedua adalah skenario analisis. Jadi skenario analisis ini digunakan apabila terdapat feature problem atau problem yang belum ada pada saat ini gitu. Jadi feature problem ini sebenarnya problematika yang baik sekali untuk diselesaikan dan sangat potensial dikarenakan kebanyakan orang belum berpikir akan adanya problem ini, dan kebanyakan perusahaan atau inovator juga belum tahu gitu bahwa ada permasalahan ini untuk diselesaikan, sehingga ketika nantinya permasalahan tersebut sudah muncul dan sudah terasa urgensinya untuk diselesaikan, kita sudah memiliki solusi terlebih dahulu gitu, sehingga kita jadi yang pertama untuk menyajikan solusi yang diperlukan oleh pengguna. Maka karena pengguna biasanya pada saat ini juga belum
belum tahu ya terkait permasalahannya dan juga apalagi solusinya gitu, maka inovator biasanya menggunakan teknik ini gitu, yakni mereka menggunakan skenario analisis, mereka mengira-ngira kira-kira kira-kira seperti apa sih kondisi pada saat permasalahan tersebut muncul nantinya. Nah, sebenarnya secara garis besar ada 3 cara melakukan skenario analisis ini. Yang pertama adalah dengan membuat skenario atau paint the skenario, kemudian mempelajari dari skenario yang dibuat tadi gitu, kira-kira permasalahan apa sih yang akan muncul dan kebutuhan apa yang kira-kira akan muncul juga dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, dari hasil analisis tadi maka dilakukan evaluasi permasalahan gitu, dan coba diselesaikan dari permasalahan tersebut dari permasalahan yang paling penting terlebih dahulu. Dari saya itu dulu. Silahkan untuk rekan selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Fadil. Selamat sore atau selamat malam Prof. Adi, teman-teman semua. Saya Islam Afwan akan menjelaskan bagian berikutnya tentang solving the problems. Nah, jadi setelah masalah user itu teridentifikasi, kita mulai masuk nih ke tahap berikutnya, yakni menyelesaikannya dong gitu. Nah, beberapa perusahaan mungkin menyelesaikan masalah itu harus berasal dari divisi R&D gitu kan, dan beberapa itu terlalu teknis. Misalnya kalau di buku disebutkan masalah jalur bus atau mungkin bus lain gitu harus diselesaikan dengan penambahan bus, atau masalah di bank bisa diselesaikan hanya dengan meminjam uang seperti itu. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa diidentifikasi lebih dalam seperti itu. Misalnya lagi di buku dijelaskan bahwa kasus PNG, mereka itu sampai berbulan-bulan mikirin suatu cara agar menghasilkan sabun bergaris hijau yang menarik gitu di Irlandia agar penjualannya naik. Tapi ya itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, ketika mereka merubah cara melihat masalahnya, memusatkan perhatiannya pada masalah baru, yakni bagaimana caranya membuat sabun yang berkonotasi kesegaran gitu, dengan penampilan yang baik, bentuk yang menarik, dan warna yang lebih baik gitu daripada kompetitornya Air Spring misalkan gitu kan. Akhirnya itu berhasil gitu, itu dikembangkan dan akhirnya berhasil. Nah, itu contoh beberapa hal yang identifikasi masalah itu mungkin terlihat simple, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu juga sebenarnya. Maksudnya kita mungkin bisa anggap beberapa mungkin menganggap remeh, tapi sebenarnya ada hal-hal teknis, hal-hal yang memang sebenarnya harusnya diperhatikan. Nah, di buku ini dijelaskan beberapa cara solving the problems-nya. Pertama, group creativity. Jadi beberapa perusahaan itu percaya bahwa solving problem itu dalam grup itu lebih efektif gitu daripada individual problem solving. Jadi daripada menyelesaikan masalah secara individu gitu. Tapi tentu namanya pendapat, teori atau konsep itu nggak semua setuju pasti. Jadi beberapa lagi ya tidak berpikir yang sama gitu karena ada plus minus tentunya. Nah, beberapa ahli pun itu percaya bahwa sinergi antar grup itu terlalu berlebihan gitu, overplayed sebenarnya. Secara umum individu itu dapat menghandle ide-ide baru dan menemukan solusi-solusi yang sebenarnya agak mungkin di luar nalar atau radikal atau apalah bahasanya gitu ya. Nah, tapi kan lagi-lagi namanya teori, hipotesa atau konsep, yaitu nggak ada satupun teori yang semua setuju gitu. Pasti ada aja pertentangan, ada yang berbeda gitu pendapatnya. Nah, kita bahas tentang brainstorming. Jadi, salah satu cara di dalam grup itu, grup creativity atau penyelesaian masalah secara grup, itu adalah dengan brainstorming. Nah, tapi terkadang brainstorming itu nggak selalu baik gitu ya. Ada juga brainstorming yang buruk gitu. Ada ya beberapa kesalahan mungkin atau hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep brainstorming sendiri seperti itu. Nah, jadi brainstorming sangat penting untuk kita tahu nih bagaimana cara mengenali brainstorming yang baik gitu. Nah, ada ahli namanya Thomas Kelly mendesain dia beberapa brainstorming yang efektif. Di antaranya, pertama, mind the rules, perhatikan aturannya. Jadi, go for a large quantity of ideas. Jadi cari ide-ide dalam jumlah besar gitu. Terus defer judgment, jangan terlalu cepat ngejudge gitu. Kadang-kadang kan kita kalau diskusi namanya doang diskusi brainstorming gitu kan, bahkan itu jadi efek bazooka, artinya idenya dikeluarkan ditembak gitu, maksudnya
dipatahkan seperti itu, enggak. Brainstorming itu jangan sampai seperti itu gitu. Lalu jangan terlalu, misalkan kalau di buku sebutnya no snake words gitu, jadi jangan tertawa terbahak-bahak segala macam, ya mungkin tidak serius gitu ya bahasanya. Terus yaitu tadi nomor 1 mind the rules, nomor 2 number the ideas, idea. Jadi hitung idenya, cari ide sebanyak-banyaknya. Bisa nggak kita dapat 100 ide dalam 1 jam misalkan seperti itu. Kemudian jump and build. Jadi di mana ketika satu grup itu misalnya atau satu kelompok itu udah sampai di satu titik atau titik yang tinggi atau suatu hal yang mungkin sudah sesuai dengan harapan, ya fasilitator itu nge-suggest cara-cara baru, mengarahkan coba cari cara lain, coba cari ide lain dan sebagainya gitu. Jadi butuh di situ jump and build lagi gitu, lompat terus bangun lagi, bikin lagi, cari lagi seperti itu. Kemudian yang keempat itu get physical. Jadi kalau di sini dikasih contoh, coba ingat lagi kasusnya carpet flick gitu. Di mana di kasus ini mereka itu menggunakan sesuatu yang disebut dengan prototype, membangun model kemudian membangun prototype. Nah, tapi kita flashback sedikit ke belakang tentang kasus carpet flick itu. Jadi ada di chapter sebelumnya, jadi tentang kasus ini dijelaskan bahwa tahun 99 perusahaan P&G itu meluncurkan Swiffer namanya. Swiffer itu penyapu lantai dengan kain sekali pakai lah di Amerika gitu. Tapi satu hal yang mereka lihat identifikasi adalah bahwa di Amerika ini mayoritas atau 3/4 dari rumah-rumah itu pakai karpet seperti itu. Jadi banyak sampah, debu atau hal-hal yang harusnya dibersihkan itu ya tidak bisa dijangkau oleh produknya Swiffer sebelumnya. Nah, kemudian mereka membangun ide, kemudian mengerjakan proyek gitu kan, mendesain ulang segala macam, brainstorming, diskusi grup seperti itu. Tapi intinya mereka membangun bikin prototype, bikin model yang kira-kira menyerupai sesuai dengan kebutuhan seperti itu kan, mereka lihat lagi itu. Nah, mereka bisa bekerjasama nih dengan IDEO gitu. Ya, ini seperti yang dilihat gambarnya, akhirnya sampai di titik mereka itu kan sebenarnya harusnya nge-launch produknya itu 2005, tahun 2005 gitu kata. Tapi karena memang kemudian belum siap, ada hal yang masih kurang, tidak tercapai seperti itu, mereka ya mundur lagi, coba lagi, tambahin lagi beberapa komponen pada produknya gitu. Jadi produk itu prototipenya, ya berarti prototipe itu belum 100% jadi, belum yang buat di launch ke pasaran lah gitu, masih prototipe. Kemarin hari Rabu udah dijelasin sama Prof. Adi juga definisi prototipe. Ya akhirnya ditambahin lagi dengan dikasih semacam tiang apa kemarin ya di produknya itu dikasih ya bantalan lem seperti itu, ada serat gitu kan, seperti yang ini ada gambar, nanti kita putar video. Jadi dia itu bisa nyedot debu, nyedot sampah-sampah kecil gitu, dan masuk ke situ, kesimpan, nanti bisa dibuang seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian ide brainstorming yang efektif itu ya sertakan get physical gitu, bikin sebuah prototype misalkan gitu kan. Nah, kemudian next, brainstorming ada beberapa cara lain gitu agar tetap pada ide dasar brainstorming itu, tapi bisa diubah-ubah nih, semacam konsepnya lah sedikit tentang cara atau model dari brainstormingnya. Nah, itu ada beberapa yang lain, misalkan brain sketching, di mana itu brain sketching itu peserta itu menggambar-gambar ide-idenya dalam satu mungkin kertas atau tulis atau apa, tapi dia ungkapan ide itu bisa digambar-gambar gitu kan. Jadi nggak cuma dalam bentuk kata-kata atau teks seperti itu. Karena beberapa hal kan terlihat bahwa brain sketching itu membantu peserta. Mungkin bagi beberapa yang punya otak kanan atau apa gitu ya kan, beberapa memang lebih suka menggambar misalkan. Ini lebih banyak menarik koneksi antar ide-ide mereka satu sama lain seperti itu, karena mungkin bisa lebih jelas atau apa. Tapi salah satunya brain sketching. Kemudian ada yang namanya brainstorming gitu.
itu semacam speed dating. Jadi kencan kilat kalau teman-teman tahu. Jadi dalam kencan kilat itu ya saya juga belum pernah gitu, tapi memang dalam kencan kilat itu katanya kalau di buku ya, makanya saya juga tahunya dari situ seperti itu. Ya, jadi peserta itu berpasangan secara acak, mungkin dalam satu grup tadi secara acak dengan pola-pola yang sudah ditentukan, misalkan harus berasal dari divisi yang berbeda, seperti itu, harus berasal dari ya mungkin harus laki-laki dan perempuan atau apa. Jadi ditentukan beberapa semacam kualifikasi tertentu. Nah, contohnya di buku disebutkan harus berasal dari fungsional yang berbeda atau divisi yang berbeda. Kemudian mereka mendiskusikan topik itu dalam beberapa putaran gitu. Nah, mungkin satu putaran itu 3-5 menit, jadi cukup singkat gitu. Kemudian mereka ya diskusi apa ide-idenya, apa cara menyelesaikan masalahnya, misalkan seperti itu. Jadi tujuan dari putaran ini adalah untuk menghasilkan ide-ide tadi yang dapat dikejar oleh dengan tim-tim yang lain. Jadi misalkan ada beberapa grup, masing-masing grup itu 3-5 menit, kemudian mereka diskusi, nah nanti kemudian agar ya semua bisa menghasilkan banyak, tapi beberapa orang ini atau 2 atau 3 orang atau berapa orang ini kemudian gantian lagi, change lagi antar timnya. Jadi nggak cuma satu kali yang 3-5 menit, jadi beberapa kali mungkin. Nah, fungsinya katanya adalah agar dapat menemukan partner terbaik, atau mungkin ya kadang kan kita dengan ini cocok atau ini kurang pas, seperti itu kan diskusinya segala macam, atau dapat ide-ide lain atau dapat insight lain seperti itu. Itu beberapa fungsi dari speedstorming ini sendiri juga. Oke, nah di akhir sesi ini tentu akan banyak ide gitu ya yang dihasilkan, dan ya akhirnya mereka dapat tahu mana partner atau mitra yang paling cocok gitu kan untuk kolaborasi, untuk bersinergi. Oke, nah ini sedikit gambaran tentang tadi yang saya jelaskan sedikit singkat carpet flick itu. Ini iklannya. Everyday carpet cleaning used to mean hassling with a vacuum. Now it means the Swiffer Carpet Flick. It's easy to use, lightweight, cordless, and it fits into tight spaces easier than a vacuum. Just flick, trap, and toss. Go online for a coupon to get Carpet Flick as low as $9.99. Cukup sekian aja dulu dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan. Ya, ini ada nama electronic brainstorming, akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Adi dan teman-teman. Saya meneruskan brainstorming elektronik dan teknik kreativitas berbantuan komputer. Meskipun dia populer ya, dia memiliki beberapa kelemahan. Di antara lain, hanya satu orang yang bisa menyampaikan. Jadi seperti kita lihat di gambar sebelah kanan, bahwa ada satu leader, dan kemudian dia melalui aplikasi itu seperti software, dia menyampaikan pesan kepada bawahannya. Biasanya ini dia one way ya, karena biasanya masih ada malu atau mungkin takut dikritik, jadi belum bisa live gitu discussion-nya. Kemudian keterbatasannya adalah ada software-nya, jadi modelnya ada database, kemudian nanti mereka bertemu di satu aplikasi gitu, jadi nanti mereka sharing komentar di situ, sharing pendapat di situ. Kemudian brainstorming yang GSS ini bisa berlangsung di ruangan yang diatur jaringan yang sama gitu ya, ataupun mungkin bisa online juga. Bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Kemudian bisa melihat tanggapan dari peserta yang lain. GSS juga secara otomatis mencatat semua proses secara elektronik sehingga tidak ada yang hilang atau salah ditranskripsikan. Kemudian ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan komputer yang seperti Minlink, Winshare, dan Nempro untuk membantu upaya kreatif mereka menghasilkan dan mengelola ide, dan juga membantu tugas kreatif lainnya seperti pembuatan dan pemilihan nama merek. Meskipun mereka datang dalam berbagai bentuk, diantaranya bekerja menggambar, kemudian bisa berbagi kata, kemudian bisa membantu pemikiran yang tidak terkait. Mungkin modelnya GDSS ini seperti aplikasi internal gitu ya mungkin. Nah, selanjutnya adalah online communities. Nah, ini sekarang banyak banget ya sejak
COVID gitu, sejak pandemi itu banyak yang pakai ini, perusahaan-perusahaan baik bahkan digunakan dalam kegiatan pendidikan ya. Jadi bentuknya seperti aplikasi online itu virtual communities. Jadi mereka minjam ide-ide mereka di satu whiteboard elektronik itu, kemudian bisa juga berbagi cerita. Terus kemudian mereka bisa saling mendengarkan pendapat yang lain, jadi lebih live gitu ya mungkin ininya interaksinya, jadi akan lebih mendorong brainstorming yang lebih efektif. Ini metode ini ditemukan dari 2007, jadi jadi tahun 2007 Del Monte menggunakan metode ini untuk menemukan cara baru untuk Snow's breakfast. Proses dari ide sehingga meluncurkan itu memakan waktu 6 bulan. Jadi walaupun dia online communities, ini yang dianggap modern ini, tetap membutuhkan waktu dan proses gitu ya. Lalu kemudian semakin banyak ide yang muncul, akan semakin baik keefektifannya. Jadi di buku disebutkan bahwa online community yang efektif itu perlu jumlah yang cukup, good size community, dan itu pun terbentuk dengan waktu tertentu. Jadi ketika perusahaan punya kendala, dia akan membentuk komunitas, dan komunitasnya itu di sini disebutnya online, ya. Kalau sekarang namanya netizen mungkin ya. Jadi mereka akan butuh waktu untuk memastikan bahwa si online community ini efektif untuk jadi sasarannya mereka. Selanjutnya disiplin finance. Jadi beberapa perusahaan konsultan saat ini percaya bahwa kreativitas harus benar-benar menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika ada masalah di dalam suatu perusahaan, mereka tidak hanya membicarakannya, tapi juga menyelesaikannya. Dalam hal ini mereka menggunakan disiplin panel, artinya ketika mereka punya problem tentang masalah packaging misalnya perusahaan agriculture sayur, sekarang kan banyak ya hidroponik misalnya mau membicarakan masalah pengemasan sayur, mereka akan mengundang ahli-ahli dalam hal botani, mungkin nutrition, terus kemudian chemical, biologi, dan semua aspek juga sampai marketing. Jadi berbagai bidang latar belakang gitu ya untuk menemukan masalah yang paling cocok, jawaban yang paling cocok untuk masalah mereka. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Mbak Fani. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin 5, yaitu konsep generation techniques in action. Nah, ada beberapa teknik untuk dapat merangsang kreativitas yang dapat digunakan untuk menghasilkan konsep. Nah, salah satunya itu adalah using props atau menggunakan alat peraga. Nah, contohnya di sini itu Lifesavers Company, perusahaan candy, itu dia ingin mengembangkan cita rasa yang baru. Nah, mereka menyewa seorang konsultan untuk memenuhi ruangan tersebut dengan berbagai macam buah-buahan, juga jenis parfum, dan juga daftar beberapa lusaran es krim. Nah, yang kedua itu adalah dengan teknik bermain peran. Nah, jadi divisi teknologi di perusahaan Bausch & Lomb itu datang dengan ide mengenai bahan bantalan yang terikat pada permukaan lensa dengan meminta seorang aktor untuk memerankan peran bola mata dan lensa kontak. Nah, aktor ini tuh harus memikirkan cara agar lensa tersebut bisa berhenti melukai bola mata aktor tersebut pada saat bermain perang.
Dan yang ketiga itu ada imitate nature atau meniru alam. Nah, di sini itu contohnya mendapatkan ide dari kambing yang memakan kotoran dan mengeluarkannya dalam bentuk pelet kecil-kecil dari kotoran tersebut. Nah, ide ini tuh mengilhami Whirlpool dalam pengembangan alat berupa trash measure, yaitu alat pemadat penghancur sampah. Nah, mungkin dicukupkan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.